Kita akan baca satu bagian dari Lukas 6 ayat 27 sampai 30 ya, sampai 29. Sebenarnya ini satu bagian perikop ini adalah 27 sampai 35, tapi kita membaca 3 ayat ini saja secara bersama-sama. Lukas 6 ayat 27 sampai 29 ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bagi orang yang mengutuk kamu, saya coba ulang sendiri ya. Tadi saya nggak baca. Oke, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Lalu Matius 5 ayat 44 adalah berbicara tentang hal yang sama. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke. Dicintai itu menyenangkan apa tidak? Gitu. Pertanyaan saya. Boleh kita bebas jawab ya, nggak usah terlalu kaku. Dicintai itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Mencintai itu menyenangkan apa tidak? Ada yang cuma ngangguk-ngangguk doang, ada yang masih mikir ya. Bruce Lee masih mikir tuh, enak gak ya mencintai, apa lebih enak dicintai gitu ya. Ada yang senang mencintai saja, gak apa-apa gak memiliki, asal mencintai tidak harus memiliki katanya, ada yang begitu. Tapi ada yang senang dicintai gitu ya, ada yang senang dua-duanya. Tapi ada satu hal cinta yang tidak biasa, bukan cintanya Afgan ya. Tapi ini cinta yang Tuhan ajarkan. Cinta yang Tuhan Yesus ajarkan seperti yang kita baca di ayat ini. Cinta yang tidak biasa itu adalah mengasihi musuh. Mengasihi musuh itu sungguh-sungguh. Dari temanya yang cuma 2 kata aja itu udah berat banget. Ya. Karakteristik pengajaran Kristen itu adalah kasih ya. Kita orang Kristen dikenal dengan ajarannya kasih ya. Karena itu yang Tuhan ajarkan dan tunjukkan kepada kita. Itu yang orang lain tahu. Tuhan Yesus Kristus mati untuk orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang ditebus olehnya. Dan dia memberi dirinya disalib sebagai penebus dosa oleh karena kasihnya kepada manusia. Bahkan dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan Tuhan sudah menyatakannya ketika kita masih menjadi musuhnya ya. Roma 5 ayat 8 dalam salah satu terjemahan dikatakan begitu. Bahwa Tuhan sudah menyatakan kasihnya kepada kita ketika kita masih menjadi musuhnya. Menjadi musuhnya itu artinya ketika kita masih berdosa. Kasih yang Tuhan ajarkan itu tidak sama dengan kasih yang diajarkan dunia. Kalau ada orang yang jahat sama kita, menfitnah, mencelakakan, menipu, menyakiti, ya kita udah baik, dia berbuat yang sebaliknya. Air susu dibalas air tuba. Apa sih yang pantas kita lakukan untuk dia? Saya percaya setiap kita pernah mengalami itu. Ada orang-orang seperti itu di dalam hidup kita. Walaupun mungkin cuma sedikit kadarnya atau ada yang lebih besar sampai sangat menyakiti. Tapi kita pasti pernah menemukan orang-orang yang mengecewakan kita sedemikiannya, menyakiti kita sehingga kita menganggap saya nggak mau berteman lagi sama dia, dia bukan teman saya, dia musuh saya. Kita udah memisahkan dia adalah musuh saya. Lalu orang-orang seperti itu menurut kita apa sih yang menurut kita layak untuk kita berikan kepada dia? Sikap yang dia berikan kepada kita, lalu apa yang pantas untuk kita
lakukan untuk dia. Kita bicara sebagai sikap umum, kita nggak usah dulu bicara sebagai orang Kristen yang sudah mengenal kasih Tuhan. Kira-kira apa? Pamela mau jawab apa? Kalau ada orang yang menyakiti hatimu, terus menurutmu apa yang pantas untuk dilakukan kepadanya? Kalau dari saya agak sulit sih ya Bu, maksudnya dia menyakiti kita gitu kan, tapi kita kayak harus tetap mengasihi dia gitu. Itu kalau secara manusiawi kita itu sulit ya Bu, tapi ketika melihat atau mendengar setiap perintah Tuhan, ya kita sebagai orang percaya harus bisa gitu Bu melakukannya, walaupun memang itu agak sulit ya tadi seperti yang saya katakan, Iya. tapi memang harus kita lakukan. Ya, itu jawaban yang udah ini ya, artinya jawaban yang nanti di tahap berikutnya kita belajar. Tapi di ini bagian bawah nanti, boleh nggak ada yang menyatakan isi hatinya dengan gamblang, apa sih yang pantas dilakukan terhadap musuh kita? Membalas, betul ya. Balas dendam, ya. Langsung ya balas dendam. Belum tahu ya namanya Bruce Lee sih soalnya ya. Watau gitu ya. Jadi dia belum tahu siapa saya nih ya. Tunggu deh, nanti pasti lu dapet dari gue gitu. Kira-kira kayak gitu. Tapi memang itu adalah yang diajarkan oleh dunia ini ya, bahwa semua perbuatan-perbuatan jahat harus kita balas ya. Bahkan kita akan menjadi senang kalau dia susah, dan kita akan menjadi susah kalau dia senang, karena kita sudah sangat membuat dia orang yang jauh dari mendapatkan kasih kita. Tapi itu adalah sikap dari orang ya yang hatinya masih gelap ya. Kita bicara tentang kita gitu. Saya sendiri sampai sekarang kalau ada orang menyakiti hati saya, kecenderungan pertama saya adalah lihat lo ya nanti begitu pasti gitu. Saya mah jujur aja ya. Tapi kita kan belajar dan hari ini kita belajar lebih banyak lagi, lebih dalam lagi tentang kasih Tuhan. Seperti yang tadi Pamela udah bilang bahwa itu bukannya yang harus kita lakukan, yang kita lakukan bahkan sebaliknya seperti yang kita tadi udah baca dalam ayat bacaan kita. Dunia mengajarkan kasih yang timbal balik dan ada hitungannya ya, ada transaksi namanya kasih yang berhitung. Dunia menganggap wajar jika kita mengasihi untuk membalas kebaikan orang lain. Dunia akan menganggap kita lemah jika kita tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan juga. Jika kita tidak membalas dendam maka kita dianggap orang yang payah, orang yang cemen katanya gitu. Lukas 6 ayat 27 sampai 35 tadi adalah pengajaran Tuhan Yesus kepada murid tentang mengasihi dengan kasih yang tidak biasa ya. Ini adalah contoh kasih yang tidak biasa. Bahkan dalam satu artikel dikatakan ini adalah level kasih yang tertinggi ya, mengasihi musuh dengan kasih yang tulus, bukan kasih yang dibuat-buat ya. Kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kasih yang tidak biasa. Dalam ayat 27 kemudian nanti boleh lihat di ayat 35 di dalam Lukas 6. Bahkan dikatakan 2 kali tentang bahwa engkau harus mengasihi musuhmu. Dalam ayat 7 dikatakan demikian. Dalam ayat 35 juga dikatakan demikian bahwa Tuhan secara jelas mengajarkan tentang mengasihi musuh ya. Dan kita juga sudah baca juga tadi bagian yang sama di Matius tentang bahwa Tuhan mengajarkan hal yang sama untuk mengasihi musuh. Matius 5 dan Lukas 6 mengajarkan tentang hal yang sama tadi ya. Tuhan Yesus dengan jelas membedakan sikap yang harus dilakukan para murid dengan yang bukan murid ya. Dalam ayat ini dikatakan dikatakan orang lain ya. Kalau kamu membalas salam orang lain juga melakukan itu. Kata-kata orang lain itu mengatakan kita bukan orang lain, ya. Kita ini bukan orang lain loh, ya. Lalu dalam istilah lain dikatakan bahwa orang-orang tidak mengenal Allah, dan ada juga dikatakan orang berdosa, secara jelas gitu kalimatnya demikian. Jadi kita ini bukan orang yang biasa. Belajar tentang cinta yang tidak biasa. Mengapa kita harus mengasihi musuh? Ya itu tadi, pertama,
Karena kita bukan orang lain. Juga kita adalah orang yang bukan orang yang biasa ya. Kita bukan orang lain, bukan juga orang yang tidak mengenal Allah. Kita bukanlah orang yang biasa-biasa saja, tetapi kita adalah murid Tuhan yang ditempatkan sebagai saluran kasih ya. Tuhan ingin orang lain mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Di dalam ayat ini nanti silahkan baca ya, baik di Matius 5 maupun di Lukas 6 ini Tuhan mengatakan bahwa Allah memberikan matahari dan hujan kepada semua orang. Itu adalah berkat umum ya. Tuhan memberikan itu. Semua orang menikmati positifnya matahari kayak apa, hujan kayak apa, gunanya bagi tumbuhan dan akhirnya akibatnya kepada kita. Itu dinikmati oleh semua orang, itu berkat umum. Tapi ada berkat khusus yang harus dinikmati juga oleh orang. Berkat khusus ini bukan hanya untuk sebagian orang, bukan eksklusif, tapi ini adalah berkat untuk semua orang. Apa itu? Kasihilah sesamamu manusia. Tuhan ingin orang lain menikmati kasih Tuhan. Tapi Tuhan tidak memberikannya seperti Dia memberikan matahari dan hujan. Tuhan memberikannya lewat siapa? Lewat kita. Lewat kita semua. Maka ada istilah di dalam pemberitaan firman seperti ini sering dikatakan kita ini adalah agen-agen kasih Allah ya. Artinya kita adalah alat yang Tuhan pakai di tangannya untuk menyatakan kasih Tuhan. Alat itu ya, kalau alat yang dimaksud di sini seperti sorry ya, aduh masih batuk. Jadi seperti tahu nggak kalau kita menggoreng itu kita ada sendok penggorengan. Jadi alat yang sangat-sangat berguna. Gitu. Itu alat seperti itu, tools gitu ya, tools yang berguna, martil, obeng itu sejenisnya. Kalau dia udah rusak, dia nggak berguna, dibuang, nggak dipakai lagi. Kalau penggorengan sendok penggorengan kita patah, ya kita beli lagi lah, ngapain juga kita pakai betul-betulin gitu, sambung-sambungin lagi gitu kan, kira-kira kayak gitu. Jadi kita ini adalah alat yang Tuhan pakai untuk orang lain boleh menikmati kasih Tuhan. Atau dengan kata lain dikatakan kita adalah saluran kasih Tuhan. Teman-teman tahu nggak, saluran kasih seperti paralon itu kalau dia mengalir air, dia kan ini paralon nih untuk mengalir air ke sana. Dia tidak akan belok begini airnya, dia nggak mau masuk paralon tentunya ya, dia harus masuk karena dia salurannya. Kalau enggak ya nggak bisa masuk, kalau dia lewat yang lain dia buyar airnya. Tapi ketika air itu masuk di saluran air itu katakanlah si paralon tadi harus basah semuanya gitu. Oleh air itu basah, dia dialirin air sehingga airnya boleh lewat situ, kemudian bisa dialirkan tempat lain. Begitu juga kita ketika kita menjadi saluran kasih Tuhan, kita harus mengalami kasih Tuhan. Masuk di dalamnya, hidup di dalamnya sehingga kita bisa menyalurkan itu kepada orang lain ya. Kita nggak bisa bilang kamu harus mengalami cinta kasih Tuhan, tapi kita nggak mengalami itu, nggak akan bisa. Biar kita coba-coba teorinya, kita udah baca berapa buku tebel-tebel, kita nggak akan bisa menyatakan kasih Tuhan lewat hidup kita kalau kita tidak mengalami kasih Kristus lebih dulu di dalam hidup kita. Jadi yang pertama adalah tadi, kenapa kita harus mengasihi musuh? Karena kita adalah bukan orang-orang yang biasa. Kita adalah orang-orang yang secara khusus Tuhan pakai untuk menyatakan cinta kasih Tuhan dengan cinta yang tidak biasa. Ya, waktu kita baik sama orang, terus orang baik sama kita, kita balas kebaikan. Kata Alkitab bilang ya orang lain juga melakukan hal yang sama. Orang yang tidak mengenal Allah melakukan hal yang sama. Itu bukan cinta yang biasa. Tapi ketika orang jahat, tahu istilah menaruh bara api? Pernah dengar? Ada orang jahat kepada kita, kita malah melakukan kebaikan kepadanya, sehingga itu diistilahkan seperti menaruh bara api di atas kepala. Orang itu akan apa? Kepanasan. Dia akan rasanya kayaknya jadi kayak nggak, saya begitu jahat sama dia tapi orang ini kok balasnya dengan kebaikan gitu. Kita kayak menaruh bara api di atas kepala. Jadi itu adalah yang pertama, bahwa kita bukanlah orang yang biasa. Lalu kenapa kita harus mengasihi musuh kita? Ada hal yang kedua yang penting. Boleh baca Lukas 14 ayat 27, salah satu yang ketemu boleh silakan, Lukas 14 ayat 27.
Silakan. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Kita ini murid-murid Tuhan kan. Ini firman Tuhan yang kita baca tadi adalah firman yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Artinya ketika kita baca di sini konteksnya kita adalah juga murid Tuhan. Jadi Tuhan bilang kalau kita tidak dapat menyangkal diri dan memikul salib, maka kita bukan muridnya. Ya, kalau kita memang bilang kita murid Tuhan, kita harus sanggup memikul salib dan menyangkal diri dan memikul salib. Salah satunya adalah mengasihi musuh kita. Salah satunya. Waktu kita mengasihi musuh kita, apa yang kita lakukan? Kita menyangkal diri kita. Diri kita yang sesungguhnya seperti yang tadi yang saya katakan, saya juga kalau ada orang yang jahat sama saya, kecenderungannya rasanya marah, kesal dan ingin membalas gitu ya. Itu adalah diri kita yang sesungguhnya, tapi kita harus sangkal itu dan kita pikul salib. Pikul salib yang mana? Pikul salib yang Tuhan sudah contohkan ketika dia memikul salib untuk menebus kita ke penyalipan. Dan itu harus kita lakukan. Kita harus mampu melupakan siapa kita. Kita harus kata-kata tadi yang saya katakan, oh belum tahu dia siapa gue. Enggak, itu tidak bisa kita katakan sebagai murid Tuhan yang sedang memikul salib. Belum tahu dia siapa gue. Siapa gue ini adalah murid Tuhan. Gue ini adalah orang yang diajar mengasihi dengan kasih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sedang belajar untuk mengasihi dengan memikul salib. Ya, sangkal diri, pikul salib ada hal yang berat. Karena kita harus merendahkan hati serendah-rendahnya seperti yang sudah diteladankan Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 bahkan dikatakan Yesus telah mengosongkan diri, bahkan merendahkan dirinya sedemikian rupa sehingga dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu setara dengan Allah ya. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan, tapi dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan kita, manusia ciptaannya, supaya kita bisa diselamatkan oleh dia. Kemudian yang ketiga adalah kita baca tadi di dalam Lukas 6 tadi ayat 30 kali ya, coba ya kita baca ya. Coba saya cari dulu ya. Lukas 6 di bagian tadi terakhir itu adalah 27. Boleh dibantu cari deh tentang bahwa Allah itu sempurna, maka kita juga harus sempurna ya. 3. Oke. Idi minta bantu cari ya Idi ya. Ini kacamata saya agak nggak enak. Tapi artinya gini, nanti Idi kalau udah dapat kasih tahu ya. Di dalam Lukas 6 itu tadi. Kita harus sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Oke, kita baca Matius 4 ayat 48. Ada di situ ternyata. Udah dicatat di sini. Matius 4 ayat 48 minta tolong Bella ya. Ya. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Kenapa kita harus mengasihi musuh kita? Karena kita harus sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Apakah kesempurnaan kasih Bapa? Tadi saya katakan dalam Roma 5 ayat 8, apalagi dalam terjemahan sederhana Indonesia, Alkitab diterjemahkan dalam berbagai versi terjemahan dan salah satunya mengatakan, tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Demikian Allah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita ketika kita masih menjadi musuhnya. Kasih Kristus yang rela mati di salib menunjukkan betapa sempurnanya kasih Tuhan. Jadi kenapa kita harus mengasihi musuh? Karena kasih Tuhan saja sempurna. Lalu kita juga harus mengekspresikan kasih yang sempurna gitu, sama seperti Bapa, sama seperti Tuhan ajarkan gitu, bahwa kita harus menyatakan kasih yang sempurna. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, mau nggak kita mengasihi musuh kita?
Ada yang bisa jawab? Mau nggak kita mengasihi musuh kita? Baru belajar 3 nih. 1, tadi kita bukan orang yang biasa. Yang kedua, kita harus sangkal diri. Yang ketiga, kita harus sempurna seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Baru tahu 3 hal itu, kita mau nggak belajar, mau nggak mengasihi musuh kita? Apakah itu sudah cukup menjadi dasar buat kita mau mengasihi musuh kita? Gitu. Saya percayalah kita pasti punya orang-orang yang tidak kita sukai atau orang-orang yang juga menjadikan kita musuh gitu. Itu gunanya Tuhan taruh kita di dunia yang rame ini, ketemu orang macam-macam supaya kita juga belajar bagaimana berjumpa dengan orang dan menyatakan sikap sebagai seorang anak Tuhan, antara lain begitu. Belajar untuk diubahkan, dibarui Tuhan, belajar untuk menyangkal diri, salah satunya itu. Lalu setelah kita tahu ini, Idi bagaimana? Apakah masih nggak usah Idi, langsung ke Bruce Lee yang tadi jawab, balas dendam. Bruce Lee gimana Bruce Lee? Kira-kira mau nggak belajar mengasihi musuh? Kalau secara udah ngikutnya juga itu harusnya sih mau. Harusnya mau ya. 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 Udah bisa nyangkal diri gitu kan, pastinya udah bisa mengasihi musuh kita gitu. Ya. Betul. Ya, dari 3 ini sudah cukup untuk kita mau belajar ya. Mungkin bukan langsung bisa gitu ya, tapi mau belajar gitu kan. Sudah ada terinspirasi gitu ya, terdorong, termotivasi untuk belajar. Kemudian, tapi masalahnya ya bukan tentang kita mau atau tidak. Ini juga perlu digarisbawahi. Masalahnya adalah masalah kita mau taat atau tidak kepada perintah Tuhan. Ya, pertama kita harus taat gitu karena ini perintah, ini bukan himbauan. Tuhan bahkan tadi saya katakan di dalam ayat 27 dan 35 di Lukas 6, dia mengulang 2 kali tentang kamu harus mengasihi musuhmu. Ini adalah masalah taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan kasih perintah, dia pasti mampukan kita. Pertama dia tahu kita mampu, kedua dia pasti mampukan kita kalau memang kita tidak mampu ya. Kenapa kenapa dia anggap kita mampu? Karena ada Kristus di dalam kita yang memampukan. Kita tidak mengasihi dengan kekuatan kita sendiri, nggak akan mampu lah. Kita tidak akan mampu mengasihi orang dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri kita akan membalas dendam. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan kita akan mampu mengasihi orang yang jahat kepada kita, musuh-musuh kita ya. Terus kita nggak perlu cari-cari di mana sih kasih yang tidak biasa itu. Lalu kita coba-coba cari bukunya bagaimana ya mempelajarinya. Karena sesungguhnya kasih yang tidak biasa itu sudah ada dalam hidup kita, yaitu kasih Kristus yang sudah dibuktikan di kayu salib. Kita ada di sini adalah sebagai orang-orang yang sudah percaya Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, diampuni, diselamatkan oleh Dia gitu ya. Jadi kita di sini adalah orang-orang yang sudah memiliki kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nggak usah susah-susah carinya di toko buku mana, carinya di siapa yang menyediakan, tidak. Ada di mana-mana kecuali ada di dalam hidup kita sendiri, di dalam hati kita sendiri. Yaitu kasih Kristus yang sudah dibuktikan di kayu salib. Kasih yang menyelamatkan kita, kasih yang mengampuni dosa kita tanpa menghitung seberapa banyaknya dosa dan pelanggaran kita. Kita sudah ada di dalam kasih itu. Kita tidak perlu mencari jalan bagaimana untuk mendapatkannya, karena itu sudah ada di dalam hidup kita. Jika kita sudah mengalami kasih Kristus, maka kita mampu mengerjakannya. Jadi yang pertama tadi adalah kita taat, kita pasti mampu. Lalu kasih itu sudah ada di dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya dikatakan mengasihi musuh adalah sebuah proses. Tadi yang seperti ngobrol sama siapa Bruce Lee. Itu sebuah proses ya. Tidak terjadi sebentar, tidak terjadi setahun 2 tahun, bahkan sampai nafas terakhir kita masih tetap belajar bagaimana bisa mengasihi dengan sempurna seperti kasih Bapa yang sempurna di dalam hidup kita. Bagaimana kita menyangkal diri, itu adalah sebuah proses yang terus berjalan sepanjang hidup kita.
Kalau kita bicara proses, artinya kita bicara apa? Bicara waktu. Proses itu bicara tentang waktu. Jadi seperti tadi betul yang Bruce Lee bilang, tidak cepat, tapi mau ya. Tidak cepat, tapi kita menyediakan diri untuk diproses, untuk bisa mengasihi musuh kita dengan kasih Tuhan. Dalam sebuah artikel dikatakan tentang mengasihi musuh ini, bahwa mengasihi seorang tanpa batas itu adalah sebuah prestasi ya. Prestasi itu seperti hadiah, seperti satu tujuan yang kita harus dapatkan gitu. Kita tujuan yang kita tuju dan kita harus sampai di situ. Lalu untuk sampai di situ mungkin jalannya akan panjang, waktunya akan panjang. Tetapi bagaimana supaya kita bisa dapat itu? Kita jangan sampai mundur gitu. Bagaimana caranya? Menjaga ketahanan iman kita, menjaga komitmen kita. Kalau dalam olahraga dikatakan apa? Siapa yang suka olahraga? Kalau kita mau mendapatkan piala, dikatakan kita harus menjaga endurance. Ya, endurance itu daya tahan kita, semangat kita. Jangan sampai undur. Kalau undur harus naikin lagi moodnya. Bagaimana supaya kita tetap bisa mencapai tujuan itu, yaitu prestasi untuk bisa mengasihi orang tanpa batas. Ya. Minimal gitu. Untuk terus berada dalam komitmen itu, bisa saja orangnya lama berubahnya. Tapi minimal satu hal pasti terjadi. Saya yakin banget. Karena saya sendiri mengalami, bukan hanya saya, semua orang mengalami, kita sendiri berubah. Ya, kita sendiri berubah. Kita yang tadinya tidak sanggup lihat orang itu kok gak berubah-berubah. Lama-lama kita diajar sama Tuhan lewat mengasihi musuh ini. Lama-lama kita belajar untuk merubah diri kita. Bukan kita sengaja merubah diri kita, tapi kita diubahkan oleh proses itu, oleh ketahanan itu. Kita berubah untuk dapat menerima orang itu. Orangnya mungkin masih tetap begitu, masih tetap menyebalkan, masih tetap menyakiti, tapi kita sudah bisa menerima dia. Kita sudah bisa mengasihi dia. Kita sudah bisa melihat dia tanpa marah, tanpa ingin balas dendam. Bahkan mungkin yang ada, aduh kasihan ini orang kok gak berubah, saya ingin dia berubah. Udah ada rasa kasih seperti itu ya. Tindakan apa yang dilakukan sebagai mengasihi musuh? Tadi kita baca di Lukas 6 ayat 27 sampai 35. Dikatakan di situ antara lain adalah satu, kita berbuat baik ya. Tindakan nyata yang dapat dilakukan sebagai tindakan mengasihi musuh ya. Berbuat baik, kita berbuat baik kepada orang yang mengasihi kita. Sanggup gak sih gitu ya? Ada orang bilang gini, saya sih udah maafin dia tapi melupakan apa yang dia lakukan rasanya masih sulit ya. Artinya dia belum sempurna, gak apa-apa, itu proses buat saya pribadi, buat saya itu tidak apa-apa gitu ya. Atau ada orang juga bisa mengatakan, saya sudah memaafkan dia tapi saya gak mau satu ruangan sama dia gitu. Saya sudah memaafkan dia tapi saya nggak mau papasan. Kalau lihat dia dari jauh, kita mendingan ambil jalan lain gitu ya. Ya itu proses tadi saya katakan. Sebaiknya tidak begitu. Sebaiknya kita ada proses tambah hari tambah baik. Tapi tindakan nyata yang bisa dilakukan, hal yang pertama adalah berbuat baik kepada dia dengan kasih Tuhan, tidak dibuat-buat, dengan tulus, dengan ketaatan kepada Tuhan. Kita melakukan kebaikan kepada orang yang jahat kepada kita, lalu kita mendoakan dia ya. Mendoakan musuh kita gampang ya, karena kita cuma sendiri di ruangan, di kamar kita berdoa kepada Tuhan, sebut namanya, katakan si A si B, kita doakan dia dengan tulus, bisa. Tapi pas ketemu orangnya sebel lagi gitu ya, pas lihat papasan lagi, ya ampun kok masih sebel ya. Tapi ada satu level ya, berbuat baik. Kemudian level berikutnya adalah kita mulai mendoakan dia, mendoakan kebaikan. Tadi dikatakan memohonkan berkat untuk orang yang jahat terhadap kita, tidak menuntut balas. Coba kita bandingkan dengan Matius 5 ayat 38. Apa dikatakan di situ? Boleh minta salah satu baca Nobel. Matius 5 ayat 38, apa Nobel isinya? Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Iya. Kamu sudah mendengarkan firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu artinya apa? Boleh siapa aja jawab? Apa yang ditangkap dari ayat ini? Yuk bebas, yuk jawab. Salah nggak apa-apa lah, jangan takut lah salah.
Kan salah bisa dibenerin. Justru fungsinya belajar kan gitu. Jangan malu juga kalau salah. Apa sih yang ditangkap dari ayat ini? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini istilah yang sangat kita kenal banget nih. Banyak orang juga mengatakan demikian. Harus setimpal. Jadi kalau misalnya ada orang yang nyakitin kita, itu kita pasti berharapnya dia juga harus merasa apa yang kita rasain. Betul. Itu yang dimaksud di ayat ini. Tapi setimpal yang di sini, ini bukan ayat yang sedang mengajarkan kita untuk boleh balas dendam. Ini adalah perintah yang ada, yang dikenal dalam konteks Lukas ya. Konteks Lukas itu orang Yahudi mengenal perintah ini sebagai perintah yang sah. Kalau kamu membuat gigi saya hancur, gigi kamu harus hancur gitu. Kalau mata saya terdampak oleh perbuatan kamu, mata kamu juga harus. Tapi itu bukan tindakan membalas dendam, tapi justru tindakan apa? Siapa yang tahu? Tindakan pembatasan hukuman. Pembatasan hukuman. Kita nggak bisa bilang gini, mata gantinya kepala lo ya, nggak bisa gitu ya. Dalam konteks orang Yahudi pada saat itu. Tapi artinya itu memang diajarkan pada waktu itu untuk adil gitu. Jadi biar kamu merasakan apa yang saya rasakan, tapi terbatas di situ saja, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi ketika Tuhan Yesus mengajarkan ini di Lukas 6, dia sedang mengajarkan perintah yang baru, mereformasi hukum kasih yang biasa dikenal oleh orang Yahudi pada saat itu. Bahkan dia katakan apa? Jikalau pipimu ditampar, berikan pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu ya. Itu yang dia katakan. Artinya menuntut balas bukanlah tindakan atau tuntutan kita. Yang kita harus lakukan justru sebaliknya tadi ya. Kita mendoakan dia, kita berbuat baik kepada dia, kita tidak membalas dendam, dan kita harus juga bermurah hati kepada dia. Tadi dikatakan contohnya yang konkret adalah yang nyata di dalam ayat itu. Kalau dia minta baju kita berikan baju yang lain. Pada waktu itu orang-orang selalu berbaju 2-3 lapis ya. Pada zaman ini gitu ya. Orang-orang Israel selalu pakai baju bisa 2-3 lapis. Jadi kalau diminta baju yang satu, yang lain yang masih ada padamu juga berikan. Kalau dia ngajak kamu jalan 1 mil, ayo jalan 2 mil gak apa-apa. Jadi berikan kualitas yang terbaik di dalam perbuatan baik kita kepada orang. Dengan demikian orang mengenal kasih Tuhan. Itu yang dimaksud bahwa kita adalah orang yang Tuhan pakai untuk orang lain juga mengenal kasih Tuhan ya. Mengampuni ya, kita juga diajar untuk mengampuni musuh kita. Dalam satu kesempatan Petrus menanyakan, Tuhan berapa kali saya harus mengampuni? Kata Tuhan berapa? 70 kali? Berapa tuh totalnya jadinya? 490 ya. Lalu kali yang ke 491, oke, saatnya sekarang balas dendam. Apa gitu ya? Tentu tidak ya. Ketika Tuhan bilang 70 kali 7 kali, itu adalah satu angka yang menyatakan bahwa kamu harus mengampuni dengan pengampunan yang tidak terbatas, tidak terhitung, tidak ada batasannya sampai sejauh apa, karena itu yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Artinya itu adalah pengampunan yang seharusnya kita lakukan. Sanggup nggak kita? Harus sanggup, dan kita harus belajar untuk sanggup. Tentu tidak dengan kekuatan kita sendiri. Saat Tuhan perintahkan demikian, artinya kita pasti sanggup karena Tuhan akan mampukan. Kita sudah mengampuni seseorang, tapi orangnya tidak berubah, ya udah. Gitu menurut saya. Ya udah nggak apa-apa. Kita sudah diubahkan Tuhan untuk mengasihi orang yang sulit dikasihi. Itu juga udah sebuah kemajuan di dalam hidup kita untuk mengasihi orang. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini untuk kita semua. Sebelum saya menutup renungan ini dengan doa, kita ambil waktu yuk sebentar masing-masing kita coba merenungkan firman Tuhan ini 2-3 menit. Kemudian mendoakan firman Tuhan ini pada dirimu sendiri. Saya percaya kita punya orang-orang yang tidak kita sukai. Saya minta kita berdoa secara pribadi untuk kita mampu mengasihi orang tersebut, mengampuni orang tersebut, mengasihinya,
berjanji kepada Tuhan, saya akan belajar mengasihi dia siapapun itu. Saya tidak tahu. Sebut namanya kalau ada, sebut namanya dan ampuni dia. Minta Tuhan mampukan kita mulai saat ini untuk mengasihi orang tersebut. Mungkin orang tersebut atau orang-orang tersebut, siapa tahu lebih dari satu, kita boleh sebutkan namanya dan kita menyerahkan diri untuk diproses Tuhan untuk mampu mengasihi orang-orang yang kita anggap sebagai musuh kita.